Halo, apa kabar kalian semua? Akhirnya ponsel yang saya tunggu-tunggu udah ada juga di meja review kali ini. Karena ini ponsel resmi, RAM-nya 12GB dengan harga termurah. Nggak nyampe 2 juta rupiah sih waktu pertama saya beli, tapi sekarang ini harganya ada di 2 juta lebih. Dan ini chipsetnya tentu udah mantap banget karena buat Antutunya bisa mencapai di kisaran 430 nyampe 440 ribuan poin. Dan seperti apa ponselnya, langsung aja kita unboxing sama-sama ponsel yang ada kali ini. Dan ini dia ponsel yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu itel RS4. Oke, kita buka terlebih dahulu bungkus plastiknya. Oke, buat tampilan boxnya ini menurutku yang paling mewah dari itel Indonesia ya, karena ini bukaannya dari bagian atas. Nah, mantep nih, ada magnet-magnetannya gitu ya, kayak gini ya. Ini ada keterangan Free Fire, kemudian dari chipset serta NFC-nya. Ini lalu gimana nih? Oh, ternyata ada segelnya di bagian samping sini. Oke, kita lihat seperti apa paket penjualannya. Nah, seperti ini. Keren ya? Kerasa mewah aja gitu kesannya. Dan ini buat tampilan dari plastik bawaan. Ada Helio G99, NFC 45W, 120 refresh rate. Kemudian memorinya yang super lega banget. Kita taruh terlebih dahulu di bagian sini. Dan ini pembatasnya juga udah kerasa mewah, pakai plastik yang kayak gini ya, kaku tebel. Lalu ada buku panduan dan juga kartu garansi. Selanjutnya kita dapat soft case. Baguslah daripada hard case ya. Kemudian ada SIM ejector beserta kabel USB Type-C. Dan ini dia charger pertama dari itel yang udah ngebut banget, nyampe 45W. Dan menurutku ini itel RS4 emang paling ngebut buat sekarang ini ya, dari jajaran ponsel itel di tahun 2024 ataupun dari ponsel-ponsel sebelumnya. Oke, kita beres-beres terlebih dahulu dan lanjut buat bahas dari ponsel itel RS4-nya. Dan ini buat varian itel RS4 yang saya beli tuh buat varian warna putih ya, karena menurutku emang masih kerasa sedikit aja yang beli buat varian warna putih atau yang base warna putih. Dan kita lepas terlebih dahulu seperti apa tampilannya. Oke, ini buat tampilan dari itel RS4, ini buat varian warna putih. Dan ternyata buat varian warna putih itu menurutku ya kerasa lebih bagus aja karena lebih kelihatan buat dual tone warnanya ya. Dan ini kalau saya lihat sekilas, ini kan buat warna hitam di bagian tengah. Ini ada garisnya dan warnanya itu menurutku hijau cenderung ke warna agak gold aja gitu. Dan yang cukup disayangkan ini kenapa buat BAM kameranya tebel banget, padahal ini kan nggak ada OIS-nya. Karena kalau kamera yang udah ada OIS-nya itu sih wajar aja kalau kameranya tebel ya kan. Tapi kalau ini kan belum ada, tapi kenapa dibikin tebel banget kayak gini? Ya tentunya ada fungsinya sendiri sih emang. Lalu di bagian tengahnya ada lagi aksen warna hijau ke warna emas-emasan, dan di bawahnya ini ada super atau lebih tepatnya pengganti dari itel seri itu ya, itel S23 Plus tahun kemarin kalau nggak salah sih kayak gitu keterangannya. Lalu buat back covernya ini masih menggunakan back cover berbahan plastik atau polikarbonat, dan ini kerasa solid banget, nggak kerasa kopongnya. Cuman buat back covernya ini menurutku kerasa tipis karena waktu saya lepas stikernya tadi kayak agak keangkat aja gitu. Kemudian di bagian sampingnya di sini menggunakan bodi mengotak kayak gini, tapi ini menurutku lebih kerasa nyaman karena nggak pakai ini ya, sudut yang terlalu nyiku-nyiku banget. Jadi masih kerasa enak aja di genggaman tangan. Ada satu buah tombol power dan tentunya ini masih menjadi sensor stick jari scanner. Ada tombol volume di bagian atasnya, di sini ada satu buah lubang speaker, dan di sini ada keterangan design by itel. Kemudian di bagian sisi kiri terdapat satu buah lubang SIM tray, dan untungnya ini masih memiliki dua kartu SIM plus satu slot kartu memori eksternal. Jadi nggak ada yang absen ya. Dan di bagian bawahnya juga di sini masih terdapat satu buah lubang jack audio, lubang mikrofon, port USB Type-C, dan tentunya masih memiliki satu buah lubang speaker lagi. Jadi ini udah pakai dual speaker stereo, dan nanti bakalan kita liatin atau kita tes juga gimana buat kualitas audio dari itel RS4 ini. Oke, ini buat tampilan depan dari itel RS4, dan tampilan depannya menurutku ya standarnya buat ponsel di harga 2 juta pas atau di bawah 2 juta rupiah. Karena menurutku buat bezel di berbagai sisinya masih kerasa cukup tebal, apalagi kalau kita lihat di bagian dagunya. Dan buat tampilan layar depannya ini udah pakai tampilan layar punch-hole ya, atau tampilan layar neo display. Kemudian kita lihat di bagian penyimpanannya. Nah, dari memori di 256GB, ini yang udah kepake di 22,301. Dan buat sistemnya ini menurutku cukup gede karena hampir 20GB dan aplikasi bawaannya tergolong kecil, cuman di 2GB lebih 340MB-an. Dan kita lihat lagi di bagian fitur spesialnya. Nah, ini di bagian fitur spesial ada mode game, dan kita lihat apakah punya bypass charger atau enggak. Kalau ya mantep nih ya.
Itel RS4 punya sistem bypass charger, pelopornya sih Infinix Note 30 series. Dan emang buat spesifikasinya itu sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda, cuman ada beberapa peningkatan dan juga penurunan, dan itu udah menjadi hukum alam karena harganya juga sama. Kemudian di sini ada asisten video dan aplikasi ganda, cuman aplikasi bawaan yang dipilih dari ini ya, dari ponsel Itelnya. Lebih tepatnya nggak semua aplikasi bisa kita bikin cloningannya. Nah, di bagian pendorong sosial ini ada buat emoji waktu kita melakukan panggilan WhatsApp ya. Kemudian ada perekam suara, pengubah suara juga ada, dan ada juga buat pembuat stiker beserta notifikasi center. Oke, buat sekarang ini Itel RS4 nya udah kita koneksiin ke jaringan WiFi atau ke jaringan internet, dan sekarang ini kita bahas terlebih dahulu dari segi layarnya. Buat spesifikasi dari layar yang dimiliki tentu kalian semua udah pada tahu karena udah banyak banget ya reviewer yang bahas ponsel dari Itel RS4 ini, karena emang mantep banget di harga 2 juta kurang. Dan buat layarnya sendiri ponsel ini pakai panel IPS LCD, punya refresh rate tinggi di 120 Hz. Buat opsi refresh rate-nya juga ini komplit banget ya, dari 120, 90 hingga 60, dan ada juga buat refresh rate otomatis. Dan buat resolusi ataupun kerapatan memang masih cukup disayangkan atau bisa dibilang menjadi kekurangan dari Itel RS4 ini. Tapi ya wajar aja karena dengan harga segini tentu Itel RS4 ini punya kelebihan tersendiri. Sekarang mari kita lihat sama-sama gimana buat multitouch yang dimilikinya. Dan buat multitouch-nya ini masih cukup disayangkan karena cuman maksimal di 5 sentuhan. Oke, ini buat kualitas layar ataupun warna yang dimiliki dari Itel RS4 menurutku, meskipun buat resolusinya ini cuman HD atau HD plus doang ya, tapi buat warna dan juga kualitas gambar yang dihasilkan itu menurutku masih terlihat cukup bagus dan juga cukup nyaman di mata. Gambarnya cukup tajam, warnanya juga masih kerasa enak dilihat. Dan ini buat resolusi pemutaran yang bisa kita putar di layar Itel RS4 maksimalnya di resolusi 1,5K 60 fps dan belum support dengan konten HDR karena pakai Helio G99. Sekarang kita dengerin buat kualitas audionya. Oke, buat kualitas audio ataupun speaker dari Itel RS4 ini menurutku ya standarnya ponsel di harga 1 jutaan yang udah pakai dual speaker stereo. Buat bassnya itu ya udah cukup kerasa, cuman masih kerasa agak mendem aja, kurang keluar gitu. Tapi ya maklum karena harganya cuman di 1,5 jutaan rupiah atau 2 juta kurang. Dan sekarang kita lihat di bagian tentang ponsel. Itel RS4 ini hadir dengan Android versi 13 ya. Dan buat SoC ataupun buat performanya ponsel ini hadir dengan MediaTek Helio G99 Ultimate, dan ini jadi Helio G99 Ultimate termurah, apalagi punya RAM-nya ini gede banget ya. Punya RAM sebesar 12GB dan extensionnya bisa nyampe 12GB, internalnya di 256GB, dan bisa kita tambahin dengan slot kartu memori eksternal tanpa harus mengurangi kartu SIM 1 ataupun kartu SIM card 2. Dan ini buat CPU throttling, ini sebelum kita melakukan update sistem sebesar 30 MB-an ya. Ini buat performa maksimal gips rata-rata ada di 169 ribuan dan terendahnya ada 143 ribuan gips, kemudian dapat skor di 91%. Dan seperti yang kita bilang tadi, kemarin tuh dapat update kayak gini, intinya buat pengoptimalan gitu ya, sebesar 39 MB doang nih buat update-nya. Dan menurutku setelah melakukan update sistem ini lebih kerasa sedikit stabil ya, apalagi buat maksimal gipsnya itu makin tinggi nyampe 185 ribuan dan paling rendahnya ada di 160, dan buat skor CPU throttlingnya menurun ada di 88%. Lalu buat Antutu sebelum kita update itu dapat di 423 ribuan poin, dan setelah kita update Antutunya meningkat nyampe 430 ribuan poin. Jadi buat performanya makin tinggi, tapi buat CPU throttlingnya itu sedikit menurun. Dan yang cukup disayangkan sih emang waktu kita pakai buat main game Mobile Legends ya, ini sangat cukup disayangkan karena Helio G99 Ultimate yang ke unlock itu cuman tinggi, tapi buat grafisnya bisa nyampe ultra, harusnya kan ya bisa nyampe super kayak gitu ya, jadi kita bisa main di 90 fps. Dan kita lihat buat game PUBG Mobile biasanya sih Helio G99 itu cuman ke unlock di smooth ultra doang. Ini buat rata karenanya cuman mantok di HD high kemudian di smooth ultra. Dan sekarang ini kita tes pakai game Real Piano, apakah touch delay atau enggak.
Oke, waktu saya tes pakai game Real Piano buat audio dan juga sentuhannya itu nggak kerasa delay ya. Dan sekarang ini kita lihat gimana buat konsumsi RAM dari Itel RS4 ini. Dari RAM sebesar 12 GB, yang tersisa itu gede banget ya. Sisanya ini masih ada di 7,5 GB dan kepake di 36% doang. Jadi ini buat konsumsi RAM atau manajemen RAM-nya itu jempolan nih, mantep. Kemudian buat sensor yang dimilikinya kita lihat terlebih dahulu. Di bagian atas tadi sih ada buat sensor NFC, kemudian sensor magnetik, sensor giroskopnya ada, dan ini tentu udah pakai giroskop hardware. Lalu ada sensor cahaya, sensor akselerometer, dan ada juga buat sensor orientasi. Kemudian selanjutnya kita bahas di bagian fotografinya. Ini buat kamera belakang. Tadinya tuh saya kira punya 3 kamera ya, tapi ternyata ini cuma 2 di bagian atasnya doang. Kemudian ada 2 lampu LED LED flash, ada juga buat logo RS, dan di bagian sampingnya ini ternyata bukan kamera yang bawah, ini buat apa ya, buat pelengkap aja gitulah. Dan buat kamera utama yang dimiliki ini sebesar 50 megapiksel, ini pakai sensor dari Hynix. Kemudian ada 8 megapiksel buat kamera selfie-nya pakai Galaxy Core GC08A8, dan ini 12 megapiksel kalau kalian lagi nggak ngaktifin atau lagi nggak pakai mode 50 megapiksel. Sekarang kita lihat gimana buat opsi kameranya atau menu kamera. Nah, ternyata bagus ya. Sekarang ini ponsel dari Transsion Team itu kalau kita pakai buat buka kamera nggak langsung cerah banget, lebih tepatnya buat ponsel dari Itel RS4. Ini buat kamera depan, kita lihat terlebih dahulu. Dari bagian paling samping ada mode film, di bagian mode video ada mode bokeh juga. Mantap ya, ponsel di harga segini meskipun cuma 2 kamera tapi udah punya mode kamera bokeh kayak gini. Dan buat perekaman video ini bisa nyampe resolusi 2K 30 fps, 1080 30 fps, dan kita cek buat stabilisasinya. Stabilisasi cuman aktif di 1080 30 fps. Sedangkan buat kamera depan, nah kamera depan di sini juga ada buat stabilisasi di resolusi yang sama 1080 30 fps, atau buat perekamannya itu bisa nyampe resolusi 2K 30 fps tapi nggak ada buat mode 60 fps. Dan buat lampu LED flashnya apakah masih ada? Ya, mantap, ternyata masih ada buat lampu LED flash buat kamera depan dari Itel RS4 ini. Kemudian buat mode fotonya ini juga cakep nih, ada buat ini buat ngatur view atau angle-nya lebih luas ataupun lebih sempit kayak gitu. Ada juga buat mode AI, nanti warnanya bisa makin pekat, makin cerah kayak gitu. Dan di bagian kamera belakang ada 2 kali zoom kayak gini, ini cukup membantu sih. Ada mode 50 megapiksel, kemudian di bagian mode potret ini juga saya suka karena ada 2 kali zoom buat mode potret, dan hasilnya tentu bisa makin kerasa bagus. Kemudian buat kamera potret depan juga bisa kita atur buat zoom ataupun buat luas ataupun sempitnya. Ada juga buat mode selfie lebar kayak gini, kurang lebih sih hampir mirip kayak panorama ya. Ya, panorama buat kamera belakangnya. Kemudian ada mode super malam, bisa kita zoom juga nyampe 2 kali. Buat kamera depan ternyata nggak ada buat mode malamnya. Kemudian di bagian mode selanjutnya, di bagian menu lainnya ya, ada mode foto pro, kemudian video pendek, panorama, dokumen, skyshot, gerak lambat, selang waktu, video ganda. Nah, cakep nih, udah ada video ganda buat ponsel terbaru di harga 1,5 atau 2 juta kurang. Selanjutnya buat nemenin kita, Itel RS4 ini punya baterai yang menurutku udah standarnya di tahun 2024. Baterainya itu gede di 5000 mAh, pengisian juga udah ngebut banget nyampe 45 watt, dan tentunya ini udah kerasa cukup banget buat nemenin kita. Bahkan buat pengisian di 45 watt ini udah tergolong ngebut banget loh buat ponsel terbaru di tahun 2024. Dan ini jadi ponsel pertama di harga segini yang punya pengisian nyampe 45 watt di harga 2 juta kurang. Buat kalian yang masih nunggu atau udah pakai, coba kalian tulis aja pengalaman ataupun keluh kesahnya di kolom komentar. Dan buat video gaming test bakalan kita bahas di video selanjutnya. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.